berbincang-bincang seputar kerukunan dan pembauran antar etnis di Kabupaten Tanah Laut. Baik, saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu karakteristik daerah yang memiliki banyak suku. Ya, ibarat satu taman bunga begitu ya. Iya, Tanah Laut ini ditumbuhi dengan berbagai macam jenis bunga. Iya, nah dengan multi etnisnya tersebut ya, kita memiliki kekayaan budaya dan karakteristik yang sangat banyak. Nah, sejatinya seperti apa sih kondisi multi etnis di Kabupaten Tanah Laut? Berikut akan dijelaskan oleh Pak Supinar. Silakan Pak Supinar. Terima kasih. Tanah Laut itu luar biasa, multi etnisnya juga luar biasa. Tanah Laut itu adalah miniaturnya Indonesia. Yap. Di sana berbagai suku, bangsa dan ras ada di Kabupaten Tanah Laut. Ada suku Banjar, Jawa, Bugis, Dayak, Batak, Betawi, Bali dan sebagainya. Juga agama-agama yang ada di Indonesia ada di Kabupaten Tanah Laut. Juga ada tempat-tempat ibadah juga tersedia. Alhamdulillah, Tanah Laut itu adalah kita miliki, kita bersyukur atas Tanah Laut. Terima kasih. Oke, ada sejatinya yang terbanyak nih Pak Supinal, etnis kita di Tanah Laut ini ada berapa golongan nih Pak? Yang terbanyak dari data yang disampaikan oleh 11 kecamatan ke Kesbangpol, suku Banjar itu ada sekitar 155.000, kemudian suku Jawa itu sekitar 135.000, kemudian ada suku Sunda juga sekitar 1.000 lebih, suku Sulawesi juga ada sekitar 7.000, suku Dayak ada sekitar 2.000, kemudian suku Tionghoa juga ada. Suku Bali juga lumayan lebih sekitar 1.000, suku Batak juga ada, suku Madura ini juga lumayan di Kabupaten Tanah Laut sekitar 5.000. Jadi kita memang luar biasa Tanah Laut ini, keharmonisannya, Bhinneka Tunggal Ikanya, alhamdulillah kita miliki di Kabupaten Tanah Laut. Oke, lalu sejauh ini Pak, dengan banyaknya suku etnis kita gitu ya, untuk untuk data dari kita sendiri nih, khususnya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ini adakah Pak peta-peta dari suku-suku ini? Kemarin dari pihak kecamatan di dalam Kabupaten Tanah Laut telah menyampaikan ke Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. Kami memang sudah mendata pemetaan tersebut. Alhamdulillah, insya Allah ada tersedia. Oke, iya baguslah. Karena data merupakan dasar-dasar ya untuk kita melakukan program. Nah, lalu selama ini Pak, program pembinaan dan fasilitasi terhadap berbagai multi etnis di Kabupaten Tanah Laut ini Pak, apa yang kita lakukan? Banyak. Kemarin itu salah satu kita membentuk forum kebangsaan tingkat kecamatan. Ada 4 kecamatan yang telah kami bentuk, yaitu kecamatan Bajuin, kedua kecamatan Panyimpakan, ketiga kecamatan Batu Ampar, dan keempat kecamatan Takisung. Kemudian juga kami bentuk desa multi etnis. Desa multi etnis itu kami bentuk juga di desa Tajam Pecah, kemudian desa Gunung Makmur. Kemudian usaha-usaha kami untuk harmonisasi forum kebangsaan ini, salah satu kami melaksanakan sosialisasi kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian kami juga telah melaksanakan seminar 2 hari. Yang kemarin itu moderatornya di samping kami ini Pak Haji Hamdan. Alhamdulillah luar biasa antusiasnya dari para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan sebagainya. Alhamdulillah kami dapat menginventaris permasalahan suku-suku yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Oke, saya ke Pak Hamdan nih. Pak Hamdan nih selaku ibarat tetuha ya Pak. Iya, tapi kan tetuha sih. Iya, tetuha di usia tapi muda di semangat ya. Oke, multi etnis ini kan tidak hanya perbedaan fisik ya Pak ya,
perbedaan fisik, tetapi juga perbedaan adat, kemudian juga perbedaan arsitektur, kemudian juga perbedaan religi, itu sampai pada juga perbedaan pada makanan. Nah Pak, selaku forum pembauran kebangsaan nih Pak, apa upaya-upaya kita dalam rangka menyatukan dari berbagai perbedaan ini agar mereka memang dapat hidup berdampingan, ya, damai dan sentosa begitu Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami kebetulan diminta oleh Badan Kesbang untuk menjadi anggota EPK Kabupaten Tanah Laut, mewakili suku Banjar, yang menurut data adalah terbanyak pertama di Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, iya betul. Dan kebetulan saat ini kita hadir bersama-sama 3 suku, suku Banjar, suku Jawa, dan suku Tionghoa, yang dikoordinir oleh Bapak Haji Supinal sebagai Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. Memang yang namanya perbedaan itu adalah sudah sunatullah. Iya. Tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah memanage, mengelola perbedaan itu untuk ke arah hal-hal yang positif. Iya, agar menjadi sebuah kekayaan ya Pak ya. Agar menjadi sebuah kekayaan dan modal dasar pembangunan. Oke, betul, iya. Karena perbedaan itu ibarat pisau bermata dua. Satu sisi dia sebagai potensi dan penggerak pembangunan, perbedaan itu. Pada sisi lain dia sebagai kendala. Iya. Berpotensi ya sebagai kendala gitu. Iya. Kita tentu menghendaki perbedaan ini sebagai sesuatu yang menjadi motivasi, dorongan, dan kekayaan dalam kita membangun bangsa ini, khususnya di Tanah Laut. Nah, oleh karena itu maka perbedaan dalam konteks negatif itulah yang harus kita manage, yang harus kita kelola dengan baik, kita dayakan dengan baik, sehingga perbedaan tadi menjadi satu hal yang sangat positif dalam konteks pembangunan. Adapun upaya-upaya yang kita lakukan, menurut saya adalah yang pertama, kita harus melakukan pertemuan-pertemuan rutin. Sudah dilakukan ya Pak? Antar suku, tadi sudah dijelaskan. Nah, dalam rangka memahami, mencermati adat istiadat masing-masing suku, pola pikir masing-masing suku, kemudian agama masing-masing suku, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan langkah-langkah strategis untuk membina perbedaan itu. Nah, yang pertama mungkin kita hindari jangan sampai masing-masing suku ini memiliki fanatisme kesukuan yang tinggi. Iya. Oleh karena itu maka fanatisme ini hendaknya kita eliminir sedemikian rupa, sehingga yang muncul bukan fanatisme suku, tapi yang muncul adalah kita bangsa Indonesia. Kita adalah suku Indonesia yang punya kewajiban untuk membangun dan mendukung program pemerintah dalam konteks menjaga ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Nah, kalau masing-masing suku memiliki egoisme masing-masing, itu akan berbenturan nanti. Nah, sehingga masing-masing kita harus menekan egoisme, menghilangkan fanatisme kedaerahan dan fanatisme kesukuan. Lebur dalam EPK sebagai suatu suku bangsa Indonesia. Apakah pernah terjadi Pak di dalam kondisi daerah kita, di mana tadi kita disampaikan bahwa ada beberapa suku atau etnis yang lebih dominan, yang lebih tinggi, seperti suku Banjar misalnya. Nah, apakah ini nanti akan ada pada saatnya juga mendominasi atau menimbulkan ego sektoralnya? Saya pikir yang namanya jumlah ataupun katakanlah
banyaknya salah satu suku di tanah laut itu dengan memahami bahwa kita adalah suku bangsa Indonesia yang harus bersatu, maka jumlah yang banyak tadi tidak menjadi ukuran. Tidak menjadi ukuran, karena di dalam konstelasi demokrasi Pancasila itu tidak ada yang namanya tirani mayoritas dan tirani minoritas. Jadi tidak ada tirani mayoritas dan tirani mayoritas itu dengan tirani minoritas tidak ada. Iya. Jadi kita semua punya peluang dan punya kesempatan untuk berpartisipasi. Jumlah tidak menentukan, itu hanya persoalan-persoalan yang tidak sangat mendasar saja. Nah, dan wajar kalau suku Banjar yang terbanyak di Kalimantan Selatan, karena memang dia tumbuh dan mengakar dari datuk neneknya yang dulu. Iya. Karena katakanlah dia sejak dulu sudah mendiami Pulau Kalimantan Selatan. Tapi bagi kita terbanyak tidak jadi ukuran untuk berkuasa. Iya. Terbanyak bukan menjadi ukuran untuk egoisme. Yang termulia itu adalah bagaimana kita bisa merekatkan persatuan, berbaur, dan mencintai semua siapa saja. Mencintai semua siapa saja, sehingga kita satu saudara, satu bangsa, dan satu tanah air. Ya, terangkum dalam forum pembauran kebangsaan begitu ya Pak ya. Iya, artinya tadi di garis bawah ini bahwa jumlah tidak menentukan, artinya tingginya dominasi di Kabupaten Tanah Laut. Baik, saya ke Pak Goster nih, Pak Goster. Ini merupakan suku tertua juga nih di Kabupaten Tanah Laut ya. Iya, merupakan suku tertua di Kabupaten Tanah Laut. Beliau dari suku Tionghoa ya, Tionghoa. Kalau dilihat posturnya kayak campuran itu. Iya. Iya. Sekaligus juga beliau sebagai sekretaris Forum Pembauran Kebangsaan. Baik Pak Goster, apa yang dirasakan oleh etnis dari Tionghoa ketika mereka berada pada berbagai etnis di Kabupaten Tanah Laut? Mereka merasa mereka adalah etnis paling tua begitu. Seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dalam waktu kesempatan yang diberikan untuk saya ya. Saya mewakili semua etnis Tionghoa yang ada di Tanah Laut, dan juga saya juga sebagai dipimpin teman-teman di EPK, sebagai sekretaris EPK Tanah Laut ya. Saya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, yaitu Pak Hamdan, juga Pak Supindah. Saya menambahkan ini merupakan realita ya, fakta ya. Ini bukan teoritis, fakta apa yang saya alami semasa ini. Nah, satu contoh, saya tinggal di Parit Baru, Kampung Parit Baru ini saya kira semua orang tahu. Iya, betul. Kampung Parit Baru adalah kampung yang cukup tertua di Tanah Laut. Iya. Kenapa tertua? Ya, daripada kakek, nenek saya, bapak, mama itu lahir meninggal di sini Bu. Bahkan sampai saya juga di sini. Jadi saya dapat merasakan bagaimana. Artinya Tanah Laut sudah seperti tumpah darah begitu. Benar. Jadi saya pertama saya sangat berterima kasih kepada pemerintah terkait Tanah Laut, yaitu badan eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya, TNI dan Polri, karena kami sebagai orang Tionghoa kami sangat merasakan di Kampung Parit Baru itu dampak daripada persatuan kesatuan ini. Saya sangat aman, tentram, bahkan di Parit Baru ini boleh dilihat secara langsung, boleh jadi masalah Bu. Jadi di situ apa yang nggak ada? Ada suku Tionghoa, ada suku Dayak, ada Batak, ada Banjar, ada Toraja, ada Manado, bahkan banyak lagi di Parit Baru. Bahkan ada juga beberapa agama di sana. Ada gereja Katolik, gereja Kristen, ada juga langgarnya Bu. Tetapi
ya puji alhamdulillah kami merasakan damai, tentram, bahkan sampai sekarang tuh tidak ada masalah itu dan ini. Bahkan sebenarnya itu baik, positif. Oke. Berapa Pak kalau boleh tahu nih jumlah kekuatan dari etnis Tionghoa sendiri Pak untuk Kabupaten Tanah Laut yang mungkin selain dari di Parit Baru mungkin ada di titik-titik yang lainnya Pak? Di Parit Baru ada juga, di Parit Baru ada juga, tapi kebanyakan orang Tionghoa itu banyak ya merantau Bu. Ada yang ke Jakarta, Surabaya, ada yang kuliah dan sebagainya. Nah saya perkirakan etnis Tionghoa sekarang ini Bu, ini khusus di Parit Baru, itu ada 7 RT Bu. 7 RT. Nah kebetulan kandi juga sebagai ketua RW di sana. Iya. Nah, jadi tahu persis keadaan. Iya tahu persis betul. Nah sekitar 150-an kakak Bu. Oke. Dari data di Kesbangpol itu sekitar 246. Nah benar. Itu dari data yang disampaikan oleh pihak Karena sudah terpencar. Iya, yang terpencar berarti ya. Iya, terpencar-pencarnya itu. Iya, terpencar-pencar. Selain daripada di Parit Baru, di titik mana Pak yang ada lagi komunitas dari etnis Tionghoa ini Pak? Saya kira kalau di Parit Baru ya cuma cukup ada situ aja. Ya ada juga di beberapa desa gitu. Nah itu. Oke, iya. Lalu selama ini Pak, bagaimana upaya dari komunitas atau etnis dari Tionghoa sendiri untuk melakukan pembauran ya, karena tadi kan mereka merasa mereka adalah paling tua ya, paling tua begitu. Kalau dulu kita lihat bahwa di Parit Baru itu rumah-rumah para penduduk pun sangat-sangat unik ya, sangat etnik begitu. Nah, kesininya kan sudah agak-agak bergeser ya Pak ya. Nah, apakah kondisi ini masih bisa dipertahankan agar memang Parit Baru itu mempunyai ciri khas dari etnik Tionghoa sendiri? Nah sekarang ini Bu, karena lewat pembauran tadi Bu. Jadi banyak orang-orang kita seolah-olah ya pembauran tadi. Ada bermacam suku di sana, agama di sana itu Bu. Jadi kita ya benar-benar kita walaupun kita ada suku Tionghoa di sana, ya kami yang penting saling menghargai, menghormati satu dan yang lain. Nah sehingga terciptalah ya keamanan, kedamaian sampai saat ini juga. Nah itu juga Bu ya, tidak lepas juga peran daripada pemerintah tadi seperti eksekutifnya, legislatif, yudikatif, TNI dan Polri. Nah jadi kami sangat berterima kasih. Itu aja. Sehingga artinya kehidupan kita khususnya bagi warga Tionghoa merasa aman ya, berada di Kabupaten Tanah Laut, apalagi mereka merasa tenang ya, kemudian juga fasilitasi dari pemerintah dirasakan sangat baik ya. Oke, baik, kita ke suara pendengar Pak di live streaming kita nih. Kita hari ini live streaming, jadi para pendengar kita bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Oke. Ini di live streaming kita ada rekan juri ya di Batu Ampar. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak langkah dari Kesbangpol Tanah Laut dalam meredam atau memecahkan konflik sosial yang dimulai dari media sosial yang tidak jarang bisa ke penistaan agama yang sering kita dengar di TV-TV. Terima kasih. Baik. Seperti itu Pak. Bagaimana? Apa nih program-program atau upaya-upaya dari pemerintah kita dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik? Ini dimulai dari media sosial tadi. Terima kasih. Ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan untuk meredam huak-huak tadi. Salah satunya kami menggiatkan sosialisasi ke para pemuda, pelajar, dan para santri yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian kami juga tadi kan memberitakan bahwa ada kegiatan seminar-seminar yang dilaksanakan untuk menggali permasalahan-permasalahan yang tidak akan terjadi konflik-konflik yang sifatnya serius. Kemudian kami juga selalu menggiatkan pertemuan-pertemuan dengan EPK. Kemudian kalau ada undangan-undangan dari suku-suku lain, kami biasanya hadir. Nah, dari Kesbangpol membawa EPK, Forum Pembauran Kebangsaan, untuk berhadir di kegiatan, memfasilitasi ya Pak, memfasilitasi kehadiran. Kemudian kami selalu setiap kegiatan-kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan ideologi Pancasila kebinekaan itu kami selalu mensiarkan, selalu menggandeng
Kominfo agar berita-berita hoak, berita-berita tidak benar dan sebagainya itu kami counter itu kan. Kami selalu membawa Kominfo untuk memberitakan. Kami juga selalu mensiarkan di medsos, kemudian di berita-berita media elektronik dan secara langsung. Itu yang kami kerjakan itu. Oke. Dalam rangkaian istilahnya pencegahannya Pak ya, pencegahan. Nah, pertanyaannya tadi ketika terjadi berita-berita yang mengandung unsur sara misalnya dan sebagainya begitu yang menimbulkan keresahan di masyarakat kita khususnya terhadap berbagai etnis yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kemarin ada terjadi satu hal yang akan menimbulkan konflik sara. Kemudian kami membawa EPK yang dari suku kemarin itu alhamdulillah dari suku Dayak. Kemudian kami bawa mereka ke tempat kejadian tersebut. Akhirnya mereka paham bahwa ini bukan terjadi konflik tetapi masalah yang lain, tetapi dibawa-bawa unsur saranya itu. Nah, itu akhirnya selesai itu kemarin. Kami membawa dari unsur EPK yang ada di kelompok kami itu kan. Nah, terima kasih. Oke, seperti itu ya rekan Juriah ya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol diantaranya adalah upaya pencegahan, kemudian juga upaya fasilitasi ya Pak ya. Upaya fasilitasi. Baik, saya ke Pak Bambang Sumali ya. Pak Bambang adalah bendahara EPK sekaligus beliau perwakilan dari suku Jawa yang notabene juga adalah suku terbanyak ya di Kabupaten Tanah Laut. Ini apa Pak yang dirasakan oleh? Sekolah dulu Pak. Campur sari berarti. Campur sari ya. Apa nih Pak yang dirasakan oleh suku Jawa ya? Fasilitas apa yang sudah didapat dari pemerintah? Kemudian apa yang dirasakan ketika adanya forum pembauran kebangsaan? Sebelumnya kami bicara ini, kami mengingat warga Jawa yang berada di Tanah Laut. Itu ada yang asalnya dari transmigrasi, ada yang istilahnya untuk sekarang itu berdagang. Istilahnya apa itu urban gitu. Katakan urban, ada yang urban, ada yang transmigrasi. Jadi kenapa Pak Bambang sendiri tahun berapa Pak di Tanah Laut Pak? Saya mulai ya termasuk yang urban saya. Ya karena ditugaskan di sini mulai tahun 95. Yang pertama datang ke sini. Jadi langsung mengajar di Madrasah Aliyah. Jadi mulai dari itu sampai sekarang sudah mungkin berapa puluh tahun. Jadi selama di Jawa terus merantau ke Kalimantan ini sudah banyak hidup di Kalimantan daripada di Jawa. Jadi ya lagi kembali ke persoalan. Jadi asal dari transmigrasi dan urbanisasi. Jadi yang berurban ini kebetulan mungkin di kota ya, di kota Plehari, yang ikut keluarga gitu Pak ya, yang mencari pekerjaan gitu ya. Itu terus yang transmigrasi, kenapa suku Jawa itu kelihatan banyak karena bermukimnya mengelompok. Seakan-akan mendominasi tanah laut. Betul. Karena yang kelihatan kelompok-kelompok besar yang ada yang daerah transmigrasi. Terus yang kedua, yang fasilitas yang kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Tanah Laut ya selama ini. Yang pertama itu bisa menerima kehadiran kami sebagai transmigrasi. Yang kedua, dan masyarakatnya istilahnya bisa menyambut karena kedatangan warga-warga Jawa yang bisa bekerja di sini, bisa mencari nafkah di sini, ya mencari ladangnya di sini. Jadi ya, itu kami mengucapkan terima kasih sekali kepada warga masyarakat Tanah Laut dan pemerintah daerah Tanah Laut. Itu yang pertama. Terus
untuk yang selanjutnya, jadi karena kami dengan semboyan kami itu empan papan, katanya empan papan itu maksudnya di mana kita bermukim, istilahnya bermasyarakat, harus menghargai masyarakat yang pendahulu ada di sini. Jadi untuk itu jarang sekali istilahnya konflik yang berasal dari warga masyarakat Jawa yang berada di sini, karena selalu merendah. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Di samping itu kami juga membawa adat dan budaya yang tentunya kayak istilahnya budaya Jawa yang kita bawa ke sini ya harus bisa berpadu dengan budaya lokal yang ada. Gitu. Jadi kami selalu menghargai budaya-budaya lokal yang ada. Karena tadi disebutkan bahwa seperti yang terbanyak begitu ya Pak ya, dan juga upacara-upacara adat, kegiatan-kegiatan keagamaan dan sebagainya yang lebih menonjol itu sepertinya dari etnis Jawa begitu ya, dari etnis Jawa. Nah, lalu Pak, ketika kita melakukan upacara-upacara adat, kemudian acara-acara keagamaan dan lain-lain, yang tentu akan ada perbedaan ya dengan masyarakat di sekitar gitu yang berbeda etnis. Bagaimana Pak dari Forum Pembauran Kebangsaan, dari kelompok etnis Jawa sendiri untuk menempatkan agar perbedaan ini tidak mempengaruhi ya, dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitar itu? Kami sebetulnya dari awalnya juga kami sebetulnya Jawa itu yang ada di tanah laut ini banyak berbagai kerukunan kedaerahan, seperti yang di Jogja sendiri ada kerukunan Mataraman, ada kerukunan Gunung Kidul, ada kerukunan Sleman, terus yang di Solo ada kerukunan Sragen. Yang dari semua ini bisa kami istilahnya berkoordinasi dan saling bekerja sama begitu. Dan istilahnya ya adat dan budaya itu menyesuaikan. Yang mana bisa kita terapkan di sini, bisa kita dan bisa diterima juga oleh masyarakat sini. Seperti yang kebiasaan aja, yang hajatan. Hajatan itu kalau orang Jawa ada yang bisa 2 hari, ada yang sehari. Dan masyarakat di sini juga akhirnya yang dekat dengan warga, kumpulan warga Jawa tadi juga menyesuaikan. Ikut menikmati gitu ya. Juga gelar-gelar budaya, misalkan ada. Nah, sebentar lagi kemungkinan di acara hari jadi nanti kami biasanya dipercaya untuk menggelar pertunjukan wayang. Yang diselenggarakan acara wajib kita nih. Diselenggarakan oleh pemerintah daerah lewat Kabid Budaya di Dinas Pendidikan. Nanti kemungkinan mungkin nanti bisa kita undang juga dari semua etnis yang ada. Dan ada rencana Pak Suminal juga. Kami diskusi kemarin. Bagus. Nanti di acara wayang yang akan datang itu akan disisipkan juga untuk pemberian penghargaan kepada forum suku-suku. Dalam rangka bisa menciptakan kerukunan etnis. Kita tahan dulu Pak, ada suara pendengar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arma ya? Iya, Bu Nata. Iya, apa kabar pagi hari ini Bu?
Alhamdulillah selalu sehat, semangat terus. Sudah mendengarkan Tuntung Pandang. Oke, baik, silakan. Silakan Bu. Ini ada di sedikit lah Bunda. Apakah suku bangsa kan Banjar, Dayak, kan yang ada bangsa-bangsa yang ada di Kabupaten Tanah Laut nih, apakah tokoh-tokohnya sudah pernah ada rapat persatuan, seandainya ada, kan sekarang banyak anak-anak muda tuh Mbak Bunda. Betul. Nanti perkelahiannya tuh ada ini orang Jawa, ini orang Batak Banjar. Nah, terus dia kan lapor sama orang-orang tuanya. Betul. Kan kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika ini berbeda-beda, tapi kita harus tetap satu. Oke. Apakah sudah ada itu persatuannya agar kita jangan ada sampai pecah belah itu sama bangsa apapun itu. Iya betul. Kita harus bisa mendamaikan, jangan sampai ada apa-apa gitu. Mumpung ini di studi ini ada tokoh-tokohnya juga tuh. Iya, tokoh-tokoh ya, semuanya terkumpul ya. Oke. Cuma itu jangan sampai kita memakan ada yang anak-anak yang muda-muda tuh jangan sampai kita mau terus ikut-ikut harus kita gini harus gini kan. Iya. Semoga aja bisa ada. Gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Armah. Cuma itu aja Bunda, salam sehat, Pak Iwan sama Bapak-bapak juga. Oke, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini lebih ditekankan ke pemuda nih Pak. Nah, jadi mungkin dari langkah-langkah dari kesempatan dari forum pembauran kebangsaan sendiri begitu kan. Selain daripada kita Armah ini jangan yang tua-tua aja. Iya, selain daripada kita kan merangkul nih pada tokoh-tokoh etnis begitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak mudanya begitu kan? Jangan sampai nanti anak-anak mudanya juga menjadi terpilah-pilah begitu ya. Benar. Cepat terpancing biasanya kan. Iya, silakan Pak Supinal. Terima kasih. Langkah-langkah kami yang telah kami laksanakan itu kemarin itu salah satu mengadakan sosialisasi penyuluhan itu kepada para pemuda, pelajar, para santri yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian di dalam aturan EPK itu sebenarnya diatur sudah itu. Jadi nanti insya Allah ke depannya EPK itu akan dibentuk di kabupaten, di kecamatan sampai ke desa kelurahan. Unsur-unsurnya juga nanti itu semua unsur itu, termasuk unsur pemuda, kemudian unsur para perkumpulan, para suku-suku yang dari para pemuda. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi. Kemudian kami juga memberitahukan bahwa kami selalu mengkanter masalah-masalah itu, masalah hoak dan sebagainya. Kami selalu memberitakan bahwa dari segi yang lebih rentan kan para anak-anak muda ya Pak ya terhadap hoak ini ya. Iya, kami selalu memberitakan bahwa hoak itu tidak benar, bahwa kerukunan di Kabupaten Tanah Laut itu harmonisasi itu tidak ada di kabupaten lain harmonisasi di Kabupaten Tanah Laut. Nah, insya Allah Kabupaten Tanah Laut itu tidak ada masalah etnis. Oke, kita di suara pendengar. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Malawasnya kada kedengar suara Sidin Hidin. Iya. Yang dari apa? Di mana? Kesbangpo Pak. Pak Supinal ya. Iya, Pak Supinal yang jaga. Siang Mas Bambang, Mas Haryanto, Mas Gatampan. Terlihat. Iya. Jadi Mas Bambang ini suruh penyanyi aja di sini. Ya, ulun belum keluar dari konteks nih. Boleh ya lo takut tapi masih dalam rangka di bawah Kesbangpol lah. Untuk kita kan sering mendengar tuh wawasan kebangsaan. Ada 4 pilar ya. Nah, itu apa yang dimaksud dengan itu? Terus kalau misalnya nih kita bikin LSM, apakah kita wajib tuh lapor di Kesbangpol? Sedangkan kita kan udah bikin di notaris, ya. Kan ada izinnya dari Kumham, apakah kita wajib lapor gitu? Nah, jadi kalau kita berbicara masalah etnis, saya kira untuk di Tanah Laut ini alhamdulillah baik-baik saja lah. Artinya kan kerukunan itu terjaga lah. Karena ada PKUB ya, Forum Komunikasi Umat Beragama. Lalu kira itu inilah nggak disangsikan, mudah-mudahan ke depannya makin erat gitu aja. Itu aja yang
saya kan bawa Bang di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto di Batu Ampar, Pak. Iya. Beliau ini termasuk pengamat ya kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Jadi keluar sebenarnya dari konteks kerukunan pembauran antar etnis ya, tetapi tetap berada dalam lingkup Kesbangpol. Nah ini Pak, untuk wawasan kebangsaan 4 pilar itu apa aja begitu? Sudahkah kita mensosialisasikannya kepada masyarakat kita? Kemudian bagi LSM ya, yang sudah memiliki akta notaris, kemudian izin Kumham, nah apakah juga wajib lapor ke Kesbang? Oke, silahkan langsung dijawab nih Pak Supina. Terima kasih. Untuk 4 pilar mengenai wawasan kebangsaan itu sudah familiar sebenarnya dari zaman dulu, waktu sampai kemerdekaan sampai sekarang itu ada undang-undang, Undang Dasar 1945, Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harga mati. Sebenarnya narasumber yang di studio ini juga sudah lumayan, ada Ibu Lili, ada Pak Haji Hamdan, itu kami selalu menggait mereka tokoh-tokoh mengenai kegiatan sosialisasi ini. Kemudian mengenai LSM itu memang ada kewajiban untuk melapor ke Badan Kesbang. Nanti ada bidang khusus yang menangani masalah tersebut. Kemudian masalah etnis tadi alhamdulillah di Kabupaten Tanah luar biasa, luar biasa kita harmonisasi. Kemudian untuk FKUB itu juga alhamdulillah itu juga ada bidang yang menangani. Kami kalau bidang kami Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan, kami menangani masalah forum pembauran kebangsaan gitu. Ya alhamdulillah untuk Kabupaten Tanah Laut luar biasa. Selama ini tidak pernah terjadi adanya bentrok yang rawan gitu ya Pak ya. Alhamdulillah itu luar biasa Kabupaten Tanah Laut. Ini juga adalah sebuah anugerah. Anugerah dan juga pembuktian kerja bagus ya dari kita semua begitu ya. Karena Kesbangpol pun tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada bantuan dari berbagai kelompok etnis, dari EPK sendiri begitu ya, dan dari seluruh elemen masyarakat begitu Pak ya. Benar Bunda itu. Iya. Baik, saya ke Pak Hamdan nih Pak Hamdan. Dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, saya ingin menyambung kembali ini meskipun keluar dari konteks, tapi ini penting Pak. 4 pilar berbangsa dan bernegara ini Pak, bagaimana ke penyampaiannya dan aplikasinya kepada generasi muda kita? Karena tadi seperti disampaikan oleh Bu Arma, generasi muda kita ini rentan Pak terhadap isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Supinal dari Kesbangpol tentang 4 pilar, dan ini sudah menjadi kewajiban karena sudah diamanahkan kepada MPR kita untuk melakukan sosialisasi ke lapangan. Jadi MPR itu ditugaskan untuk melakukan sosialisasi sesuai dengan dapilnya masing-masing. Nah, jadi untuk di kabupaten juga bekerja sama dengan Badan Kesbangpol untuk membumikan 4 pilar ini agar semua komponen masyarakat itu bisa memahaminya. Setelah memahaminya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu adalah kunci 4 pilar ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Dasar yang merupakan rujukan setiap ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, harus rujukannya adalah Undang-Undang Dasar. Nah, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, oleh karena itu Undang-Undang Dasar itu adalah semacam satu hal yang sangat kita junjung tinggi dalam rangka membina kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan Undang-Undang Dasar sebagaimana kita ketahui sudah terjadi beberapa kali direvisi dan diamandemen sesuai dengan perkembangan situasi dan keadaan zaman. Tetapi tidak merubah esensi dan makna yang mendasar dalam ketentuan tersebut. Nah, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila itu adalah penjabaran dari esensi makna daripada Undang-Undang Dasar tersebut.
Pancasila, insya Allah kalau sudah paham dengan Pancasila, dengan butir-butirnya, kemudian diamalkan dengan baik, aplikasi kehidupan sehari-hari, saya berkeyakinan kita akan bisa hidup berdampingan, rukun dan damai. Karena Pancasila itu adalah falsafah hidup bangsa, Pancasila itu adalah alat perekat persatuan bangsa, dan Pancasila itu adalah sumber hukum juga dalam bernegara. Pancasila mengatur kehidupan beragama, perorangan, berbudaya dan lain sebagainya. Cuma yang perlu kita waspadai memang akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku Pancasilais sejati, tetapi dalam aplikasinya masih perlu dipertanyakan. Tapi ada juga orang yang tidak mengaku Pancasilais sejati, tapi aplikasinya dia Pancasila. Nah, tetapi itulah kewajiban kita semua untuk mendekatkan antara teori dengan kenyataan. Dengan anak muda sendiri Pak, bagaimana nih menurut pandangan Pian untuk Kabupaten Tanah Laut nih, aplikasi dari 4 pilar berbangsa bernegara ini dengan anak-anak muda kita? Memang yang namanya anak muda itu melekat pada diri anak muda itu. Kalau menurut perkembangan ilmu kejiwaan, memang usia-usia yang memang rentan kalau tidak dilakukan pembinaan terus-menerus. Pendampingan gitu Pak ya. Emosinya belum stabil, gitu kan. Kemudian pergaulannya juga harus dijaga dengan baik. Kemudian jangan sampai dia terprovokasi. Nah, jangan sampai dia tersugesti oleh hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu maka pendidikan rumah tangga itu sangat penting. Nah, kemudian pendidikan sekolah juga penting, pendidikan masyarakat juga penting. Nah, kedua orang tuanya itu juga berperan untuk mengawasi tindak tanduknya di luar. Nah, kemudian sekolah juga berperan untuk memberikan bekal pendidikan pada saat dia di sekolah. Nah, kemudian masyarakat juga memberikan peranan penting untuk mendidik dia pada saat dia bergaul di tengah-tengah masyarakat dan kelompoknya. Nah, anak-anak muda ini adalah potensi untuk membangun masa depan bangsa. Oleh karena itu maka kita kelola, kita arahkan, kita bimbing dengan baik sehingga potensi ini nanti berkembang menjadi baik. Nah, oleh karena itu maka lingkungan juga harus diperhatikan, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakatnya, lingkungan bertemannya itu harus dikontrol dengan baik. Nah, bukan kita melarang, tapi mengarahkan sebagai orang tua. Nah, karena penyebab-penyebab terjadinya hal-hal yang barangkali tanda kutip tidak baik, itu banyak faktor. Banyak faktor. Nah, bisa dari media sosial, dari lingkungan gitu ya. Bisa lingkungan, bisa broken home. Nah, oleh karena itu hal-hal yang seperti itu harus diwaspadai. Nah, kaitannya dengan suku Banjar, saya pikir walaupun jumlahnya banyak, yang pertama, yang kedua Jawa, maka terapkanlah falsafah yang banyak atau yang besar mengayomi yang kecil. Yang kecil menghormati yang besar. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, betul. Cuma yang menjadi pertanyaan kita untuk budaya-budaya Banjar itu kelihatannya sekarang ini kurang terekspos dan kurang ditampilkan. Saya kurang paham kenapa itu terjadi, padahal kita semua juga sebagian besar adalah suku Banjar. Nah, kenapa Madihin, kemudian main kuntau, kemudian Ba'ayun Ana pada saat bulan Maulid dan sebagainya,
Iya, upacara-upacara adat ya Pak ya. Semestinya dipadukan antara kesenian-kesenian suku lain dengan kesenian-kesenian suku Banjar atau suku yang lain pada event-event tertentu. Kolab ya, kolaborasi ya. Iya, kolaborasi. Kalau misalnya ada wayang Jawa, ada wayang Banjar, sudah bagus. Dengan budaya-budaya suku Banjar juga terendus. Itu saya dapat tangkap dari kawan-kawan suku Banjar. Kenapa Pak budaya kita kurang muncul? Iya. Oke. Baik Pak, kita ke suara pendengar ya. Ini ada rekan Jam'an di Takisung ya. Pertanyaannya, adakah Pak dari Kesbangpol menghimpun atau bersinergi dengan komunitas-komunitas pemuda? Nah ini pemuda lagi nih Pak, seperti klub motor misalnya, klub kesenian dalam rangka menjadi duta damai kerukunan bangsa. Nah Pak ini masih ke pemuda ya. Nah karena begini Pak, seperti klub motor dan sepeda aja di tanah laut ini Pak selalu mencari spot-spot rute ke pedalaman Tala. Nah ini sebuah trik Pak menurut saya, karena saya adalah komunitas goes. Nah Pak ini Pak, jadi ini masih ke pemuda, kemudian ke komunitas-komunitas. Ini sebenarnya adalah sebuah potensi ya yang cukup baik begitu dalam rangka untuk kerukunan ya bangsa tadi. Bagaimana Pak Sufinal? Terima kasih dari Pak Jaman Takisung. Kami jujur aja untuk sementara belum ada perkumpulan yang kami gandeng. Tetapi kami juga berusaha arah ke sana, insya Allah ke depannya. Sekedar informasi, untuk kegiatan kepemudaan kami sudah menggandeng dari Purna Pasibraka. Mereka itu sebagai duta Pancasila. Kedepannya insya Allah saran dari Pak Jaman tadi akan kami akomodir. Terima kasih, itu luar biasa itu kan. Memang karena sport-sport mereka kan setiap hari ada sport-sportnya ke pedalaman Pak. Jadi mungkin ini sebuah ini sekaligus bisa ya, sekaligus mereka membawa misi begitu ya, misi perdamaian, misi kerukunan bangsa gitu. Iya, betul sekali, baik sekali ya Pak Jaman. Terima kasih atas sarannya di pagi hari ini dan akan menjadi sebuah catatan ya. Oke, bagi Kesbangpol. Karena banyak klub sepeda dan motor. Betul sekali ya. Klub sepeda, klub motor, klub sepeda, klub kesenian begitu ya. Iya, ontel. Kayu sampai titik palu terakhir. Baik, saya ke Pak Goster. Pak Goster, ini daerah yang cukup dekat ya dengan ibu kota Kabupaten Tanah Laut nih, Parit. Adakah upaya-upaya Pak untuk mempertahankan dari kesatuan etnis Pian gitu ya, untuk mempertahankan ciri khas daripada etnis Tionghoa itu sendiri, misalnya dari arsitektur rumah, kemudian dari budaya-budaya apa begitu Pak? Nah, selama ini Bu, kita ada namanya sebuah paguyuban, yaitu PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Nah, kapasitas saya di Tanah Laut saya sebagai pembina. Nah, tentunya sebagai pembina ya kami ya karena ketiadaan dana juga, tapi kami tetap berusaha semaksimal mungkin. Yang pasti kami setiap tahun itu kami mengadakan seperti kesenian Tionghoa, seperti bonsai. Nah, ada pakaian adat. Nah, itu juga ada dicantumkan di Kesbangpol ya Pak ya. Nah, itu yang upaya kami lanjut itu. Nah, kemudian kalau misalnya kayak arsitektur gitu Pak yang terlihat begitu ya, sehingga ini juga bisa menjadi sebuah objek kayak objek wisata gitu ya, objek pembelajaran ya, objek cagar budaya gitu. Karena dulu kita lihat ya rumah-rumah kawan-kawan ya keluarga-keluarga kita di Parit Baru itu etnik banget gitu. Nah, sekarang sudah mulai tergeser gitu. Memang tergeser Bu, karena masalah pembauran tadi. Nah, itu dia. Karena ada yang kawin-mawin, lain itu kan secara pelan-pelan tuh ya namanya pembauran ya. Nah, itulah yang menjadi bukan penghalang seperti apa namanya tuh ya pembauran gitu. Kita bisa melihat yang lebih menonjol lagi kalau mungkin ibu jalan-jalan itu seperti di wihara Bu. Itu masih ada
bangunan-bangunan yang asli gitu ya, yang etnik Tionghoa. Itu yang kami sering anukan di wihara itu, Bu. Adakah misalnya Pak upaya dari kelompok atau komunitas Tionghoa sendiri, misalnya menunjuk nih, misalnya ada satu bangunan tua, rumah bapak siapa begitu, yang nanti mungkin ini akan dijadikan sebagai cagar budaya gitu Pak, bukti bahwa komunitas supaya sampai hilang ya, identitasnya ada. Memang di baru ini saya melihat secara langsung ya, itu masih ada beberapa rumah itu dia, yang bisa nanti diabadikan. Sampai sekarang pun masih ada. Itu pas tetangga saya sendiri. Nah itu Pak, sekolahan Park Baru. Nah itu ada rumah itu memang kayak Tionghoa beneran. Nah itu sampai sekarang masih ada. Iya, itu maksud kita ya. Jadi begitu Pak Supina. Bukan hanya kita artinya kan menyatukan dari segi perbedaan agama, dari segi perbedaan seni, tapi juga dalam hal ini apa yang terlihat begitu ya, seperti misalnya arsitektur, kemudian juga bangunan-bangunan budaya yang lain begitu, agar memang benar-benar secara kasat mata begitu kita sudah melihat. Nah ini loh bukti bahwa pembauran kebangsaan di Kabupaten Tanah Laut ini berjalan dengan baik. Ini sekedar informasi juga Bu. Kemarin tuh kami audisi dengan ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut. Di sana kami memaparkan keinginan dari EPK Pembauran Kebangsaan Kabupaten Tanah Laut akan itu membuat rumah-rumah etnis, rumah-rumah suku yang ada di Kabupaten Tanah Laut, kemudian membentuk desa-desa multi etnis juga itu kemarin. Nah, itu sudah kami mencoba. Kemarin alhamdulillah waktu itu dengan Pak yang ketua DPRD itu kan untuk memfasilitasi untuk kegiatan para anggota EPK itu untuk membentuk itu. Kemudian juga sekedar informasi, sangat jelas di aturan Permendagri nomor 34 tahun 2000 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, bahwa penyelenggaraan pembauran itu tidak boleh menghilangkan adat budaya istiadat. Itu itu sampai berarti kita ke puncak itu. Tadi saya menggiring untuk sampai ke situ. Nah, lalu upaya dari Badan Kesbangpol sendiri Pak untuk tidak menghilangkan, tadi salah satunya kan dari etnik Tionghoa. Nah, ini apa Pak program kita yang lebih krusial begitu? Insya Allah kedepannya kami akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk rumah-rumah etnis maupun budaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut akan tetap terjaga dan terpelihara. Kemudian juga kami akan koordinasi dengan legislatif untuk membuat rumah-rumah etnis yang ada di setiap kecamatan, insya Allah itu kan. Kemarin hasil dari audiensi para anggota EPK itu salah satu itu Bu, tetap melestarikan adat istiadat budaya itu diharapkan oleh Forum Pembauran Kebangsaan. Kita berharap memang seperti itu ya, ada sebuah upaya ya dari pemerintah untuk melestarikan arsitek-arsitek ya, tempat-tempat yang memang menandakan atau mencirikan begitu ya satu etnis seperti itu. Nih mumpung masih ada beberapa nih di khawatirnya nanti pas udah hilang sekaligus udah hilang rumah. Akhirnya nanti kita akan membangun baru begitu ya, kita akan hilang. Iya, karena nilai historisnya itu yang penting Pak. Kalau kita membangun baru mungkin boleh-boleh aja gitu ya, bisa-bisa aja gitu. Tetapi nilai historisnya kan tidak akan seperti itu lagi. Nah, nostalgianya itu Pak yang penting. Ya benar. Mungkin pendekatan ya kepada yang punya. Mungkin yang pertama mungkin kita bikin aturan dulu Pak. Ya, bikin aturan ya. Untuk menelusuri arsitektur yang etnik begitu ya, dari berbagai suku yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Misalnya di titik-titik mana nih yang banyak suku Jawa begitu ya. Nah, kita lihat di sana adakah misalnya bangunan-bangunan yang meninggalkan sejarah-sejarah nostalgia yang mendalam begitu. Iya, mungkin seperti itu ya. Sehingga akan terlihat secara fisik juga bagaimana manisnya Tanah Laut dengan berbagai etnik ya, dengan kerukunannya yang begitu menyatu.
menyatu seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ke depan ya Pak Supinal kita akan dapat ya melaksanakan apa-apa yang masih menjadi PR kita ya, untuk merangkul para komunitas-komunitas dan juga para kelompok etnik kita yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini, yang memang benar-benar sebagai kekayaan ya, sebagai kekayaan budaya bangsa kita ya, khususnya di Tanah Laut. Baik, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung ya, dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini ya. Kita berharap apa yang kita perbincangkan pagi hari ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengembangan bagi masyarakat kita, khususnya bagi warga Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari berbagai suku ya dan etnik. Agar ini dapat berperan serta dan menjadi kekayaan budaya yang positif ya, yang menyatukan kita. Di akhir mungkin ada hal-hal yang perlu digarisbawahi mungkin dari Pak Hamdan. Baik, kesempatan yang disediakan. Yang pertama kami ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Supinal dalam konteks pertanyaan audiensi tadi, untuk menggalang komunitas-komunitas yang ada di Tanah Laut, khususnya anak muda. Mungkin nanti ke depannya bagaimana EPK atau Kesbangpol itu membentuk yang namanya kadar kerukunan suku. Kader ya. Kadar kerukunan suku yang itu arahnya adalah komunitas pemuda. Misalnya kelompok bersepeda itu ada kadar kerukunan kelompok bersepeda. Kadar kerukunan kelompok pemuda A. Kadar kerukunan kesukuan kelompok B. Nah, atau masing-masing suku membentuk kadarnya. Misalnya Tionghoa membentuk kadar kerukunan kesukuan pemuda Tionghoa, atau Jawa membentuk kadar kerukunan kesukuan Jawa. Jadi nanti kalau ada persoalan anak muda, tinggal kontak yang kadar kerukunannya tadi gitu. Nah, misalnya sehingga bisa Nantuha mengatur anak mudanya itu memberi semangat jadi kalangan pemudanya. Nah, itu kedepannya mungkin bisa selama ini belum ada ya Pak ya. Jadi nanti kita kukuhkan kadar kerukunan kesukuan itu masing-masing komunitas. Nah, sehingga itu bisa membantu kita, membantu EPK, membantu Kesbang dalam konteks mengayomi anak-anak muda. Nah, kemudian kaitannya dengan pelestarian ciri khas budaya masing-masing suku. Dulu saya pernah ke Kalteng. Di Kalteng itu semua ornamen kantor pemerintah ataupun swasta pasti ukuran Dayak, ukiran Dayak, pagarnya gitu dan sebagainya. Dan dulu memang di Tanah Laut pernah digagas oleh Pak Bandarani waktu Sekda. Beliau meminta masing-masing kantor itu terasnya harus motif Banjar. Terasnya motif Banjar. Nah, dan ini saya lihat untuk Kalimantan Selatan sudah mulai pagar-pagar kantor ukiran Sasmirangan. Nah, motif Sasmirangan. Cuma apakah bisa ditindaklanjuti oleh kabupaten-kabupaten bahwa pagar-pagar kantor ada ornamen-ornamen batik Sasmirangan. Nah, kalau di Banjar saya lihat sudah ada beberapa kantor yang ornamen pagarnya itu adalah lukisan batik Sasmirangan. Nah, walaupun itu kita tunjukkan, tetapi tidak menghambat terhadap pembauran. Ya, kalau tidak mengganggu terhadap adanya pembauran kesukuan. Nah, dan itu hanya sekedar melestarikan budaya dan khasanah suku masing-masing. Bukan berarti egois, bukan ya. Nah, seperti di Kalteng kan, tidak ada yang protes itu ornamen Dayak, walaupun di sana banyak suku-suku juga di Kalteng. Karena memang itu budayanya seperti itu di sana, ingin melestarikan. Nah, tapi Tanah Laut ini adalah daerah yang memang heterogen, bukan homogen. Seperti Amuntai homogen, ya. Merabai mungkin homogen, Tanah Laut heterogen betul. Nah, apakah nanti itu perlu dibicarakan lebih jauh lah bagaimana caranya
paling tidak untuk tanah laut itu ada ornamen rumah Banjar. Sekarang ini sudah terkenal rumah Banjar di mana. Alhamdulillah ada rumah Banjar di tanah laut. Kemudian nanti ada rumah Jawa 1 atau 2, ada rumah Tionghoa, dan itu bagus sekali lah. Nah, apalagi kalau nanti rencana EPK itu atau Kesbangpol membentuk satu daerah, satu kawasan yang di situ digabung beberapa ciri khas suku. Teman-teman Mini juga ya. Ya, daerah multi etnis kan kita punya ya, ada balai Banjar, ada balai Jawa, ada balai Tionghoa. Yang di dalam balai itu termasuk ditampilkan nanti pakaian-pakaian adatnya. Mudah-mudahan nanti ke depannya seperti satu kawasan. Jadi kalau orang melihat suku-suku yang ada di tanah laut, cukup di wilayah itu sudah terwakili seperti Taman Mini. Barangkali itu yang kami tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamdan. Pak Supinal, ini statement closing juga sekaligus nih. Apa nih hal-hal yang krusial yang akan kita lakukan dan telah kita lakukan nih dalam rangka untuk memperkuat kerukunan dan pembauran antar etnis di Kabupaten Tanah Laut? Mari kita kukuhkan kebinekaan. Indonesia ada karena keberagaman. Kalau tidak ada keberagaman kita, maka tidak ada Indonesia. Yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, NKRI. Salam Pancasila, salam kebinekaan. Oke, baik ya. Kita berharap mudah-mudahan dalam hal ini semua etnis di Kabupaten Tanah Laut selalu berkehidupan damai, tentram ya, aman dan terkendali tentunya ya. Apalagi dengan adanya EPK ya, sehingga ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para etnis bisa difasilitasi oleh EPK dan juga oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini, Pak Supinal. Terima kasih, Pak Hamdan. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih, Pak Koster juga. Terima kasih. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi di Suara Pendengar dan juga kepada para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 MHz. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya saya Nelly Aryani. Dan saya Wan Peri. Bagi Anda yang mungkin replay kembali pembicaraan kita hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di Radio Teman FM 102,3 MHz. Tetap bersama kami di 102,3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.